al-qaid daripada mu'rab dan mabni tersebut. Baik, untuk kaidah yang pertama yaitu al-kalimatu tanqasimu qismaini ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami' tarakib wa yusamma mabniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian. Kata yang huruf akhirnya tetap sama dalam satu keadaan di semua susunan kalimat, maka dinamakan mabni. Jadi kalau ada huruf akhirnya tetap sama, maka itu dinamakan disebut sebagai mabni. Dan kata huruf akhirnya berubah maka dinamakan mu'rab. Jadi ada mabni, ada mu'rab. Kalau akhirnya bisa berubah, itu namanya mabni. Kalau akhirnya berubah, itu namanya mu'rab. Saya ulang lagi, kalau kata akhirnya tidak berubah, itu namanya mabni. Kalau di akhirnya itu berubah, namanya mu'rab. Kemudian kaidah selanjutnya ada al-hurufu kulluha mabniyah. Wa kadzalika jami'ul af'alul madiyah wa jami'ul af'alil amr. Semua huruf itu mabni. Demikian pula semua fi'il madhi dan semua fi'il amr. Jadi semua fi'il madhi, fi'il amr dan huruf itu adalah mabni. Dia tidak berubah. Baik, untuk menjelaskan daripada penjelasan mabni dan mu'rab, kita akan membacakan contoh-contoh daripada mabni dan mu'rab tersebut. Baik, untuk mabni dan mu'rab ada contoh-contoh yang akan saya bacakan. Contoh yang pertama adalah aina manziluka, aina tadhhabu, ila aina tasiru, zabahal jazzaru syatan, al jazzaru zabaha syatan, hal zabahal jazzaru syatan, min ayyi makanin ji'ta, jitu min manzili, akhadtu min abi nuqudan, al-qutnu imadu sarwati fi misra, janal fallahul qutna, tusna'ul malabisu minal qutni, zabulatil wardah, syamimtul wardah, nazartu ilal wardati, yusmirul bustanu, lan yusmirul bustanu, al bustanu lam yusmir. Ya, ini adalah contoh daripada mabni dan mu'rab. Apabila diperhatikan kata-kata aina yang berarti di mana, kemudian ada kata zabaha yang artinya menyembelih, dan kata-kata dan huruf min yang artinya dari, pada contoh-contoh bagian pertama, tentu kita akan mendapatkan di akhir tiap-tiap kata itu keadaannya tetap sama. Jadi aina dimanapun berada tetap aina, min jadi tetap min, dan zabah itu adalah tetap zahaba. Keadaannya tetap sama, ia tidak berubah. Sekalipun tempat kata-kata itu di dalam jumlah berubah. Jadi ada aina, ada min, ada zabaha, itu tidak berubah. Mana kalimatnya? Contohnya kita kembali ke contoh, yaitu aina manziluka,
ainanya tidak berubah. Aina tadhabu, ainanya tidak berubah. Ila aina tasiru, ainanya tidak berubah. Kemudian ada zabahal jazzaru syatan, kemudian al jazzaru zabaha syatan, zabahanya tetap sama. Hal zabahal jazzaru syatan, jadi zabaha tetap sama. Kemudian ada min ayyi makanin jita, jitu min manzili, akhadtu min abi nukudan. Jadi kalimah min dari 3 contoh itu tetap kalimatnya min gitu, tetap sama. Itu namanya disebut dengan mabni. Kemudian ada pun huruf akhir seperti kata-kata aina, di mana zabaha menyembelih min dari pada contoh-contoh kalimat tersebut, selainnya adalah tetap difathahkan. Huruf akhir min pada contoh-contoh kalimat di atas dan selainnya adalah tetap sukun. Jadi zabaha sama aina tetap fathah, min tetap sukun. Nah, di antara kata-kata yang huruf akhirnya tetap dalam satu keadaan adalah begitu pula di semua fi'il madhi dan semua fi'il amr tanpa terkecuali. Nah, itu adalah contoh daripada mabni. Kemudian untuk mu'rab, contohnya adalah di sini ada kalimat al-qutnu, yaitu berarti kapas. Al-wardatu artinya bunga mawar, yusmiru artinya berbuah. Pada contoh-contoh bagian kedua, al-qutnu, al-wardatu, yusmiru, kita akan lihat akhir-akhir setiap katanya berubah. Dari satu keadaan pada keadaan lainnya dia berubah. Karena berubahnya tempat di dalam jumlah. Adapun huruf akhir kata-kata al-qutnu itu kapas, al-wardatu bunga mawar pada contoh di atas adalah benar-benar berubah dari keadaan rofa ke nasab dan kemudian kejar. Dan kata-kata yusmiru berbuah pada contoh-contoh kalimat di atas adalah berubah pula dari keadaan rofa dan keadaan nasab. Begitu kemudian berubah ke jazm. Jadi sini kita bicara mu'rab. Jadi sebetulnya kalimat mabni itu artinya tetap, murab itu artinya menerima i'rab. Jadi ada i'rab rofa. Di sini kita akan dicontohkan ada i'rab rofa, dari i'rab nasab dan ada i'rab jazm. Kita akan memberikan contoh daripada kalimat mu'rab yang tadi. Kita kembali ke contoh nomor 10. Al-qutnu yang pertama dia adalah rofa karena al-qutnu jadi mubtada, dirofakan oleh ibtida. Kemudian yang kedua, kutnu yang kedua menjadi kutna, janal falahul kutna. Al-kutna di situ adalah nasab. Yaitu sebagai maf'ul bih. Jadi dari al-kutnu berubah menjadi kutna, i'rabnya i'rab nasab. Yang awalnya kutnu adalah i'rab rafa, al-kutna adalah i'rab nasab. Kemudian al-kutnu yang selanjutnya menjadi kutni, yaitu kalimat seperti tusna'ul malabisu minal kutni. Jadi kutni di sini adalah jar. Isimnya al-kutnu menjadi jar karena ketemu dari min. Min itu jar, al-kutni jadi majrur. Kemudian untuk kalimat wardah yang pertama zabulatil wardatu itu rofa. Bagaimana kalau dia jadi nasab? Samimtu wardata. Tadi wardatu menjadi wardata, itu nasab.
Kemudian nazartu ilal wardati. Wardati di situ berarti adalah menjadi majrur karena kemasukan ila. Jadi wardah berubah-ubah, wardatu, wardata, wardati. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah yusmiru. Yusmiru ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pertama adalah yusmiru, itu i'rabnya adalah rofa, yusmirul bustanu. Kemudian dia menjadi nasab karena kemasukan amil nawasib daripada huruf lan. Lan yusmirul bustanu. Kemudian yang terakhir adalah yusmir menjadi jazm karena kemasukan huruf jawazim. Amil jawazim salah satunya adalah lam. Al bustanu lam yusmir. Jadi jelas bahwa arti mabni adalah tetap tidak menerima i'rab, sedangkan mu'rab adalah menerima i'rab, berubah di akhir kalimat. Mabni tidak berubah akhir kalimatnya, kalau untuk mu'rab berubah akhir kalimatnya. Demikian penjelasan tentang mabni dan mu'rab, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.